Pengkajian pasien maksudnya apa? Menentukan efektivitas asuhan. Kajian awal ketika pasien diterima di klinik oleh tenaga medis, yang diperiksa apa? Ini status fisik, psikososial, spiritual, riwayat kesehatan pasien, penggunaan obat dan screening gizi. Kajian ulangnya kalau misalnya pasien datang lagi untuk perkembangan atau dievaluasi secara berkala. Ya. Ada bukti dilakukan kajian pasien oleh PPR penetapan diagnosis dan dituangkan dalam rekam medis. Modalnya rekam medis, nggak ada tadi rekam medis. SOAP-nya ada nggak? Lengkap lah. Pasien S demam, terus diare 1 hari yang lalu, kan? A-nya periksa suhu 38,5 derajat Celcius, terus apa lagi? Tensinya 100/70 misalnya. Terus ada apa lagi? Hasil labnya ini widalnya positif, akhirnya keluar A-nya apa? Typhoid fever. P-nya ya udah di klinik cahaya ultraviolet kalau pasien typhoid, drug of choice-nya apa? Ya silakan ditulis. Jadi kita tahu, oh dokter Edi menulis pasien ini dia kena typhoid karena yang diterima adalah, karena yang dilihat adalah dasarnya diagnosanya ini, sehingga timbullah diagnosa typhoid. Jangan cuma bilang pasien demam, mual muntah, pemeriksaannya cuma suhu 36 derajat, atau asesmennya typhoid lah gimana? Widalnya nggak diperiksa, suhunya cuma 36,5, kok tiba-tiba keluar typhoid? Nah, boleh kayak gitu, tapi kalau itu harus jelas, karena ini makanya saya kasih tahu jadi typhoid seperti itu, ya? Yes, dok. Kalau untuk dokumen dilihat ke belakang berapa bulan? Kalau untuk akre awal, Ya. 3 bulan ke belakang. 3 bulan belakang. Nah, kalau misalnya akre 1 tahun. Ini. Jadi semua KTP 3 sampai 6 bulan ke belakang. Nah, 3 bulan. 3 sampai 6 bulan. Kalau akre setahun. Nah, kalau dokter ini bisa 3 sampai 6 bulan. Tapi biasanya sih 3 bulan dok. 3 bulan. Nah, 3 bulan ke belakang. Kajian awal kurang-kurang membuat data sampai A dan E, sampai A dan E. Nah ini tadi ya, nih, oke. Kajian ulang dibentuk dalam bentuk CPPT, catatan pengembangan pasien terintegrasi dan terdokumentasi dalam rekam medik. Apalagi kalau pasiennya ini terintegrasi, misalnya pasiennya hipertensi, pasiennya diabetes mellitus, dan di klinik kebetulan ada nutrisionis, nah itu nanti taruh di CPPT. Atau pasiennya ada ada THT ya dok ya, pasien THT mau dilakukan tindakan ternyata hipertensi, ya mau nggak mau harus dirujuk ke internal, nanti ditulis lagi CPPT dan semua di dalam rekam medis. Jadi klinik ini modalnya catatan rekam medisnya harus lengkap ya, makanya saya bilang enak klinik ini sekarang, modalnya rekam medis. Rekam medisnya isinya lengkap, informasi yang tersedia, rekam medisnya terisi dengan baik, lengkap, aman kan? Nggak usah pusing, ya. Toh yang menyediakan kan klinik. Biasanya saya cuma minta gini, kalau saya waktu survei, misalnya apa? Tolong dong minta rekam medis 20 biji 3 bulan ke belakang. Itu biasanya saya kasih tahu 1 hari sebelum survei. Jadi Bapak Ibu kalau mau survei itu ada namanya H-1. Itu kita ketemu pertama kalinya antara surveyor sama klinik ya, fasilitasnya ya. Nanti saya cuma bilang, Pak siapa yang tanggung jawab di rekam medis? Oh saya. Di situ ada layanan ada berapa? Kalau ke puskesmas kan ada dokter gigi, ada dokter mulut, dokter umum, ada IGD, ya, misalnya ada terus ada KIA, kebidanan segala macam. Ya udah, tolong 3 bulan terakhir minta 10 aja, 10. Kan Bapak Ibu yang milih 10 itu. Kalau 10-10 yang bagus ya saya tulis surveyornya. Kalau ada 10 yang bagus sudah dia 10. Oh dia lengkap, udah selesai. Kecuali kalau dalam itu misalnya nggak lengkap, misalnya kurang 3, kurang 4, ya udah saya pilih lagi yang lain.
lain gitu, buat gantiin empat ini. Ya, boleh aja, bisa aja tergantung survei. Ya. Jadi semua itu tergantung si survei. Saya biasanya minta 3 bulan ke belakang dan suruh fasilitas yang milih. Itu tandanya apa? Cari di dalam lengkap. Masa iya sih 3 bulan ke depan 10 aja nggak ada yang lengkap kan? Ya. Oke, ada lagi pertanyaan Bapak Ibu silakan. Kalau untuk si PPT ini kan misalnya kan ada 3 shift ya, shift pagi, kemudian shift siang, sore, dan malam. Apakah semua shift itu menulis atau cukup satu aja? Ya kalau tulis Pak, semua. Iya dong. Berarti semua shift perawat itu menulis. Maksudnya sih Kan semua. perawatnya kan ada. Iya, setiap perpindahan itu ditulis Pak. Ditulis ya. Iya. Kalau si pagi apa? Yang tadi namanya handover kan itu di sini kan. Iya. Isi handover kan itu. Ini tadi saya periksa loh, gajinya segini. Ini hasilnya di JPT. Siang saya periksa hasilnya segini. Nanti pas saya handover, ini ya habis pemeriksaan tadi sore, tadi siang, ini di sini JPT ada. Ntar yang kemarin juga kan periksa lagi kan, tulis lagi JPT gitu. Seperti ini. Ya. Jadi kan kalau PPT ini saya lihat banyak salahnya ya, baik dokter, perawat maupun siapapun. Itu kadang kita jelasin banyak yang nggak ngerti atau memang cuek. Contoh misalnya penulisan, ya, karena penulisan kalau kita lihat penulisan itu yang benar ya, yang benar itu memang kebetulan saya asesmen pasien dulu, saya asesmen pasien, dia satu halaman perawat, misalnya dokter, misalnya apoteker, nah ditulis di situ. Nah kalau memang harus 3 shift, selama ini kita buat 1 shift aja, kita untuk menghemat kertas. Ini kita belum mengarah ke akreditasi ke depan, memang kita harus buat seperti itu. Jadi per shift, nanti pagi buat. Yang dibuat di situ kan tetap SOP ya, kalau di status ya. Tapi nanti pada saat handover itu S-bar kan? S-bar. Jadi S-bar itu dia ditulis di situ SOP, tapi pada saat menjelaskan temannya S-bar. Jadi S-bar itu cara komunikasi penyampaiannya. Tapi jangan pernah ditulis nanti S-bar di ini di CPPT, kecuali S-bar itu dia melaporkan ke DPJP kan? Ya. Nah, kalau dia Tapi melaporkannya sebetulnya berdasarkan SOP juga dong. SOP juga ya. Kan S-bar itu sebetulnya SOP. Iya. Iya. S-bar itu kan cara dia menyampaikan. Nah, benar. Nanti kan S-bar itu nanti cuma di stempel aja S-bar TBK. TBK. Tapi terus tetap SOP kan. Di Iya. PPT kan tetap SOP. Tetap SOP. Bukan SBAR enggak. Oh gitu. S-barnya hanya bentuknya stempel aja. Nah, jadi cara penyampaiannya S-bar ya. Karena penyampaiannya S-bar, informasinya adalah SOP. Oh iya. S-bar itu kan cara menyampaikan biar Bapak Ibu apa? Urut. Paham nggak? Jadi kalau nyampein apa sih namanya, rujukan, jadi nggak terbolak-balik. Kasihan dokternya kalau terima, ya orang ngomong apa sih terbolak-balik begini? Kan orang kalau dilakukan laporan itu kan di otak dokternya kan dia harus berpikir juga. Jadi kalau kita nggak urut, dokternya bingung. Bahkan misalnya datang, dok, pasien laki-laki datang dengan keluhan pasien laki-laki umur 40 datang dengan 40 tahun datang dengan keluhan seperti ini berapa berapa jam sebelum masuk klinik. Pemeriksaannya sudah dilakukan ini. Kami sudah berikan ini. Rekomendasinya apa dok? Itu kan S-bar. Ditulis dalam SOP. Kalau cuma tiba-tiba bilang, dok, ini ada pasien 40 tahun sudah saya kasih gini-gini. Ini rekomendasinya apa dok ya? Nah dokternya bingung, ngapain lu kasih begitu? Kenapa pasien kamu kasih itu? Kan jadi si dokternya bingung. Emang apa sih kok tiba-tiba dikasih itu? Emang kenapa? Tapi kalau Bapak Ibu melakukannya secara S-bar, informasi menggunakan SOP, dokternya kan kalau pikirnya jalan. Oh ini datang umur 40, datang keluhannya nyeri perut, tapi tensinya tinggi. Dokternya mikir, udah di EKG belum ya? Jangan-jangan ada serangan jantung, ya kan? Cuma menyerupai dari ulu hati, sakit takutnya sakitnya gastritis padahal sakit jantung. Misalnya nanti coba
dilakukan EKG deh, nanti hasilnya tolong kasih tahu saya. Bisa aja. Oh dok, ada ST elevated. Oh ya sudah. Kita punya kemampuan nggak untuk mengelola penyakit jantung? Enggak, ya udah duduk aja. Kan jelas. Jadi jangan S-bar itu adalah salah satu fungsinya apa? Menginformasikannya secara sistematis. Pas cuma tiba-tiba, dok, ini pasien datang ini udah saya kasih gini-gini, dokter rekomendasinya apa ya? Kenapa dikasih itu? Diperiksa itu, emang kenapa pasien itu dikasih itu? Ya karena informasinya tidak sistematis. Nanti baru stempel S-bar dan TB. Ya, paham ya Bapak Ibu? Oke, next. Nah ini contohnya ya. Isi minimal kajian awal seperti ini ya. Ini asesmen pasien awal jalan, ini kalau di UGD ya, kalau misalnya ada luka atau apa ya, ditandain ya, misalnya seperti itu, atau operasi ya, misalnya apa yang mau dioperasi seperti itu. PPA, pemberi asuhan ya, dokter, perawat, bidan, apoteker, dietitian ya, kajian pasien dan informasi, SOAP, analisa dan rencana asuhan. Nah ini contohnya CPPT ya, perawat, analis, dokter ya, semua sama kan bisa sini semua. Ya. Lalu PKP 5, rencana dan asuhan dan pelaksanaan rencana asuhan menjelaskan asuhan dan pengobatan tindakan yang diberikan kepada pasien. Rencana asuhan membuat suatu paket tindakan yang dilakukan oleh pelaksana asuhan untuk mendukung diagnosis dan ditetapkan oleh pengkajian. Lalu tujuan utama rencana asuhan adalah memperoleh hasil klinis yang optimal dan terdokumentasikan dengan baik di rekam medis pasien. Rencana asuhan PPA terbagi dari rekam medis ya. Pelaksanaan asuhan diterapi dalam rekam medis pasien, rencana asuhan dievaluasi secara berkala oleh pemberi asuhan. Udah belajar di rekam medis. Bapak ibu nyatet dengan benar, udah selesai sih. Nilainya 10. Nggak sulit di klinik sebetulnya kalau sekarang, kalau untuk survei. Karena memang dibuatnya oleh Subdit ini supaya klinik itu mudah untuk mendapatkan utama atau paripurna. Jadi nggak ada lagi tuh nanti klinik dapat media dasar, aduh, kasihan.